Telah Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berdoa di keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat, Kitabul Wudu bab ke-33, dan pada hadis nomor 175, di mana pada hadis nomor 175 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita satu sabda dari Rasulullah yang ia riwayatkan dari gurunya yang bernama Hafs Ibnu Umar. Haddatsana Hafs Ibnu Umar qala haddatsana Syu'batu an Abi Sa'ad an Sya'bi an Adi Ibnu Hatim qala, dari sahabat Nabi yang bernama Adi Ibnu Hatim, beliau berkata, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu hari beliau pernah menanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa? Adi Ibnu Hatim bertanya kepada Rasulullah. Di dalam hadis tidak dijelaskan masalah apa yang ditanyakan oleh Adi Ibnu Hatim pada hari itu kepada Nabi. Tapi Bapak Ibu, dalam penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan kepada kita catatannya yang disepakati oleh jumhur itu anjing yang najis di latannya, sedangkan bagian lain daripada anjing itu khilaf bainal ulama. Para ulama masih berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan seluruh bagian tubuhnya najis, atau sebagiannya cuma mengatakan hanya air liurnya saja, karena nas atau teks hadis cuma menyebut kenajisan air liur anjing, sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, idza wa'al qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna biturab, jika wadah air kalian dijilati sama anjing, maka basuhlah wadah air itu dengan 7 kali basuhan. Salah satu dari basuhan itu harus dicampur dengan tanah. Sebab itu Adi Ibnu Hatim bertanya kepada Rasulullah, karena kebiasaan orang Arab di zaman itu berburu menggunakan anjing, dan tidak jarang anjing itu ikut menggigit dan melumpuhkan hewan buruan yang akan dikonsumsi bahkan oleh kaum muslimin. Inilah yang menyebabkan Adi Ibnu Hatim bertanya pada hari itu kepada Rasulullah, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi, masalahnya apa? Tidak dijelaskan di dalam matan hadis, tapi kita bisa temukan
yang dimuliakan oleh Allah, masuk juga bahagian di sini dengan hewan atau hukum dari mengkonsumsi hewan dengan cara berburu, apapun caranya, baik menggunakan anjing atau bahkan sebagian menggunakan burung elang, ya, burung elang besar. Dalam bahasa Inggris disebut falcon. Orang Arab menyebutnya sapar. Ya, sapar itu burung elang besar yang bahkan dengan kuku tajamnya itu bisa merobek daging ayam, atau bahkan bisa juga mengangkat seekor anak kambing ataupun domba. Itu burung elang besar yang biasanya dipakai oleh orang Arab atau sebagian bangsa di dunia ini dalam berburu. Jadi biasanya mereka pakai sarung tangan yang terbuat dari kulit tebal, kemudian elangnya dilatih untuk terbang mencari hewan buruan. Dan kalau burung elang itu sudah mutar-mutar di satu tempat, itu dia kasih tanda kepada tuannya kalau hewan yang diburu itu ada di tempat tersebut. Bahkan sebagian daripada burung elang itu ikut menyerang dan melumpuhkan atau bahkan mematikan hewan buruan. Nah, apa hukumnya kita mengkonsumsi misalnya kambing yang dilumpuhkan oleh serangan burung elang? Atau Bapak Ibu, bagaimana hukumnya kita mengkonsumsi daging yang digigit oleh anjing yang sudah kita latih untuk berburu? Atau bahkan apa hukumnya kalau kita berburu dengan tembak, senapan angin, atau dengan busur panah kita tembak rusa kijang mati dan sempat kita sembelih, padahal kita tahu semua hewan darat kecuali man laisa lahu damun sa'ilun, kecuali Bapak Ibu yang tidak wajib untuk disembelih itu hewan yang tidak ada darah pada tubuhnya. Dan jenis hewan ini yang dihalalkan untuk kita konsumsi satu saja, belalang. Yang lainnya tidak boleh. Nyamuk ada darah tapi tidak ngalir, juga tidak boleh dikonsumsi. Belalang tidak boleh dikonsumsi. Kecoa tidak boleh dikonsumsi. Lebah tidak boleh dikonsumsi. Cicak, kecoa, toket itu tidak boleh dikonsumsi. Satu-satunya hewan man laisa lahu damun sa'ilun, hewan darat yang di dalamnya tidak ada darah mengalir, yang boleh kita konsumsi tanpa disembelih itu satu. Apa itu? Belalang. Nah, bahkan bukan hanya hidupnya, bangkai belalang pun diizinkan oleh Rasulullah untuk kita konsumsi, didasarkan kepada satu hadis, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan kepada kita dua jenis bangkai, dua jenis darah. Amal maitatani, ada pun dua jenis bangkai yang dihalalkan, al-hutu wal jaladu, ikan dan juga belalang. Walaupun di dalam sebagian tradisi masyarakat tidak biasa makan belalang, Bapak Ibu. Wah, saya nggak mau makan belalang, jijik. Nah, itu haram. Tapi haramnya bukan karena belalangnya, karena jijiknya dia mengkonsumsi belalang. Bapak Ibu mungkin kalau sodorkan belalang ke saya pun nggak makan, karena biasanya orang Aceh Raya itu nggak makan belalang. Tapi bapak-bapak yang dari PD itu biasanya buat belanja belalang. Di PD itu ada daerah tertentu itu ada belanja yang terbuat dari belalang. Bagi kita yang jijik haram makan, tapi bukan karena belalangnya, Bapak Ibu, karena jijiknya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, diharamkan bagi kalian semua makan makanan yang menjijikan. Nah, itu subjektif, walaupun dagingnya halal. Ada orang jijik makan ayam, padahal ayam itu dagingnya halal. Nah, kalau dia jijik makan ayam, maka
makanan yang kalian jijik untuk mengkonsumsinya. Rasulullah pernah satu hari disajikan hidangan daging biawak sama Khalid bin Walid. Saat Rasulullah cicipi, awalnya Nabi Muhammad menduga ini daging sapi atau daging domba. Dia coba cicipi, ini kok terasa aneh. Daging ini tidak seperti daging sapi atau daging domba, kambing. Maka dagingnya diletakkan sama Rasulullah. Rasulullah tanya sama Khalid, daging apa ini? Daging biawak tok dalam bahasa Arabnya. Dan daging itu tidak disentuh lagi sama Rasul. Khalid pun bertanya kepada Nabi, ahalamun hadza ya Rasulullah? Apakah karena daging biawak ini haram ya Rasulullah sehingga engkau tidak lagi memakannya? Apa jawab Nabi? La walakin la ajib bi artil qaumi fa inni mafar. Bukannya haram, tapi karena kaumku, keluargaku tidak biasa memasak dan memakan daging biawak sehingga aku pun tidak terlalu suka atau menjijikkan untuk dikonsumsi. Bapak Ibu kan gitu, kalau makan datang ke tempat atau kalau Aceh sama-sama Aceh ada beda makan. Bapak Ibu kalau pergi ke Arab itu ada makanan-makanan Arab tertentu. Saya yakin kalau Bapak Ibu makan kuah ada makanan-makanan tertentu. Saya walaupun lama di Arab itu ada satu makanan Arab, saya lupa nama pastinya itu. Seperti ingus hidung, Pak, warnanya hijau, kental-kental ya. Seperti ingus hidung. Kita kalau makan itu berikan ingus hidung. Sampai hari ini saya belum sanggup menelan makanan itu. Padahal manisnya luar biasa kalau kita rasa manis. Tapi karena bentuknya, atau nggak usah jauh-jauh lah. Bapak Ibu pernah ke timur Indonesia, ada makanan khas mereka namanya papeda. Ya, pernah lihat papeda? Hampir-hampir seperti itu, tapi ini warnanya hijau. Kalau papeda itu kan bening. Saya sampai hari ini papeda itu belum mau masuk. Apakah haram papeda? Tidak. Papeda itu kan dari apa? Sagu kan? Jadi sagu haram. Nah, tapi karena kita jijik, itu tenang. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Diharamkan kepada kita hal-hal yang menjijikkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan hewan laut akhzuhu zakatuhu, setiap hewan laut kita ambil dia sekaligus ikut dihukumi dalam syariat dengan kita menyembelih dia. Bapak Ibu mancing ikan di sungai, plat dapat. Ya maksudnya bukan hewan laut, hewan air. Apakah itu laut atau sungai, danau, pokoknya hidup di air. Kita mancing dapat, nah itu sekaligus sembelihannya dia. Atau kita lempar jalan di laut, kita tangkap, itu sembelihan dia. Jadi hewan laut itu tidak harus disembelih. Sedangkan hewan darat lahu damun sa'ilun, yang punya darah mengalir, itu para ulama fikih membahasnya menjadi dua bagian. Yang pertama al-ta'alif. Al-ta'alif itu maknanya hewan yang diternak, yang hidupnya berkembang biaknya bersama manusia. Biasanya Bapak Ibu jenis-jenis hewan yang diternak itu seperti, kalau yang besarnya itu seperti kambing, domba, sapi, kerbau, onta kalau di Arab sana. Yang kecilnya seperti angsa, ayam, bebek, itu kan hewan darat yang pada tubuhnya banyak darah mengalir dan biasanya diternak oleh manusia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau hewan darat punya darah banyak dan mengalir dan kemudian dia hidup al-ta'alif,
diternak oleh manusia, maka hanya boleh kita konsumsi kalau dengan tata cara sembelihan yang sesuai dengan syariat. Bapak Ibu pukul kambing mati, boleh nggak makan? Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda atau berfirman di ayat ketiga dari surat Al-Maidah, "Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal mawqudatu." Al-mawqudatu itu apa? Hewan yang mati karena ditabrak. Wal mutaraddiyatu, mati karena dipukuli. Wal natihatu, mati karena ditanduk. Ya, wal mawqudatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wa ma akala sabu, atau hewan yang dimangsa sama hewan yang lain mati ya. Sisa dagingnya apa boleh kita makan lagi? Tidak boleh. Bapak Ibu tahu itu ada satu jenis hewan itu namanya bahasa Acehnya limung buluh. Apa bahasa Indonesia limung buluh? Nah, bukan cerape ya, limung buluh itu beda dengan cerape. Limung buluh itu Bapak Ibu kalau lihat ayam nggak dimakan dagingnya, dihisap kepalanya atau darahnya dihisap, itu limung buluh. Nah pertanyaannya, daging ayam itu bisa kita konsumsi kan? Tidak bisa lagi, bahkan Bapak akan sabu karena dia dibubuhkan oleh hewan yang buas. Jadi bagaimana juga agar daging dari hewan darat ini bisa kita konsumsi, harus disembelih sesuai dengan tata cara syariat. Yang pertama, menyebut nama Allah. Karena di dalam ayat tadi Allah berkata, "Wa ma uhilla li ghairillahi," setiap daging yang dikonsumsi tidak menyebut atau menyebut tapi tidak nama Allah, maka daging itu haram untuk kita konsumsi. Nah, dia sembelih ayam tapi tidak sebut Bismillahirrahmanirrahim, sunahnya pakai Allahu Akbar. Yang minimal dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak sebut itu daging bangkai. Yang bapak bila di dia sembelih bukan atas nama Allah, yang boleh kita konsumsi. Yang kedua, Bapak Ibu harus terputus dari leher hewan itu 3 urat. Al-mali, urat yang darinya keluar masuk makan dan minum dari hewan. Tanda urat mali itu putus. Setelah dia putus masih ada sisa makanan di urat itu yang keluar, itu tandanya urat mali dari hewan yang kita sembelih itu sudah putus. Nah, maka sunnah sebelum kita sembelih sapi atau kambing, kasih makan dulu Pak. Saat kita sembelih ada sisa mekor di lehernya keluar, nah itu tandanya urat malinya sudah putus. Yang kedua, urat hulqum, urat yang darinya keluar masuk udara dalam tubuh hewan. Tandanya urat hulqum ini putus kalau keluar suara seperti orang tidur ngorok dari leher hewan. Nah itu tandanya urat mali atau urat hulqum dari leher hewan itu sudah putus. Baru Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga atau yang terakhir yang harus putus, urat wadijah. Urat wadijah ini urat yang darinya keluar masuk darah dalam tubuh hewan. Apa ya? Arteri, ya, bahasa biologi. Tandanya urat wadijah itu atau urat wadijah itu putus, adanya menceratan darah. Nah, jadi kalau darah sudah mencerat, tanda sudah putus urat wadijahnya. Salah satu saja dari ketiga urat tadi tidak putus, maka daging dari hewan itu dilarang untuk kita konsumsi karena dia bangkai, bukan hewan masbuh atau hewan sembelihan. Dan yang menyebabkan atau disebut musabibul maut, yang menyebabkan matinya hewan itu harus dari sembelihan ini. Ini mohon maaf Bapak, di
di sebagian pasar. Nah, saya ada mahasiswa yang memiliki, bahkan yang memiliki orang Malaysia, mahasiswa saya dari Malaysia. Dia teliti 8 buah pasar yang ada di Kota Banda Aceh yang menyembelih hewan unggas, ayam, bebek. Itu hampir semua sebab matinya itu bukan sembelih, tapi apa? Karena dimasukkan ke mesin pelotong dulu. Kalau bapak ibu, terutama ini ibu di pasar beli ayam, ayam itu habis disembelih kan dimasukkan ke dalam mesin pelotong dulu. Kadang-kadang ayam itu yang menyebabkan dia mati itu bukan sembelihan, tapi karena gilingan itu. Nah itu tidak boleh dikonsumsi walaupun sebelumnya sudah disembelih, tapi yang menyebabkan dia mati bukan sembelihan, tapi karena digiling di dalam mesin pelotong. Itu dia yang menyebabkan. Terus bagaimana SOP-nya setelah disembelih? Lawan di satu tempat diamkan di situ, sehingga tidak ada lagi hayat mustaqirah, itu istilah dalam fikih. Sudah dipastikan nantinya dia tidak lagi bergerak, tidak ada lagi gerakan tiba-tiba yang spontan dari hewan itu. Sudah pasti atau dipastikan nantinya, baru kemudian kita memasukkan hewan itu ke dalam mesin pelotong dulu. Nah itu diperhatikan ibu-ibu kalau beli ayam di pasar, jangan mereka masuk terus ke dalam mesin pelotong dulu, jadi bangkai dia. Nah ini kalau hewannya jinak peliharaan harus disembelih. Tapi kalau hewannya beruang mutawahish, nah, biasanya hewan beruang itu kijang, rusa, ya, atau kambing hutan. Ditunggu asal sudah putus 3 bulan tadi, ditunggu Bapak Ibu. Jadi hewan itu beda-beda daya tahannya. Ada yang hewan baru disembelih 30 detik kemudian tak lagi bergerak. Bergerak atau tidak bergeraknya hewan itu dalam fikih disebut hayatun mustaqirah. Hayatun mustaqirah itu kehidupan yang masih ada dalam hewan itu beda-beda setelah disembelih. Nah, ada yang langsung mati, ada yang tunggu 1 menit, ada bahkan yang masih jalan-jalan sudah disebut. Ada juga jalan-jalan yang kepalanya udah lembek, dibalikkan balik, pasti balik. Sudah terputus saat 3 bulan tadi. Kalau sudah terputus biarkan, tapi kalau nggak terputus pulang sembelih. Nah, pulang sembelih kenapa? Karena kalau sudah terputus 3 bulan tadi, gak mungkin ya secara akal, secara hakikat, sama Allah, secara akal Bapak Ibu tidak mungkin hewan itu bisa bertahan hidup lagi. Ya, kalau dari kajak mampu bangkit, ditunggu, diikat. Nah, kalau sudah putus, dipastikan dulu putus. Kalau tak putus ulang. Ya, ulang. Harus putus. Kayak hewan ditabrak, tabrak, terkapar di situ. Asal hewan itu masih ada hayatun mustaqirah, masih hidup, ya walaupun dibiarkan 30 menit lagi mati sendiri hewan itu. Tapi kalau dia masih ada hayatun mustaqirah, kita ambil pisau, kita sembelih, maka daging hewan itu boleh dikonsumsi. Kenapa? Yang menyebabkan dia mati akhirnya sesembelihan. Sembelih itu mendahului matinya hewan yang disebabkan ditabrak. Tapi kalau dia nggak bergerak lagi baru kita sembelih, nah itu jadi bakar. Nah, jadi prinsipnya hayatun mustaqirah itu dijaga. Asal dia masih gerak
ditunggu, ikat supaya dia nggak lari nggak jalan-jalan. Kalau ada yang belum terputus, wajib hukumnya diulang. Kalau nggak diulang, bahkan nggak boleh dimakan. Nah, itu saya pernah satu kali di kampung istri saya itu yang nyembeli jam terbangnya hari itu pertama. Tapi kan perlu anak muda dikader kan, masa orang tua selalu yang nyembeli, perlu anak muda itu dikader. Nah, maka sama orang kampung dikasih kambing, kambing satu dikasih, kamu sembeli kambing ini, anak muda usia 18-20 tahun sembeli. Bangun kambingnya jalan-jalan, tak diperiksa sama yang ahlinya. Oh, ternyata ada urat yang nggak terputus, dikulang sembeli. Nah, itu boleh dikonsumsi. Tapi kalau tidak terputus salah satu dari tiga itu, mati sendiri, dicek, nah jadi pakai. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada tata cara syariat yang berbeda ya untuk membolehkan kita mengkonsumsi daging dengan di luar syariat. Kalau di luar syariat ada ketentuan itu, hewan sapi itu saya lihat di kan banyak sapi daging, ada yang ekspor daging beku kan. Indonesia ini termasuk negara pengimpor daging beku terbesar dari luar negeri. Bahkan kemarin Wali kan minta itu sama presiden, sebentar lagi memegang harga sapi di Aceh itu paling mahal, harga daging sapi di Aceh itu paling mahal seluruh Indonesia. Dia minta kan Wali agar dibuka keran impor dari luar negeri. Biasanya kan dari negeri-negeri kafir kan? Dari Australia, dari Brazil, ya kan? Dari India, itu kan negeri-negeri kafir. Itu kadang-kadang disebutnya pakai kotak, distro. Kalau begitu cara pembeliannya, daging beku itu nggak boleh kita konsumsi. Tapi biasanya kalau impornya ke negara Islam, ya, penyembelihannya disesuaikan dengan tata cara Islam. Maka daging beku itu ada tempel logo halalnya, biasanya dipastikan kehalalannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbeda halnya kalau hewan itu mutawahish, hewan liar di hutan, maka sembelihannya apa? Soiduhu zakatuhu, tembakan kita saat berburu atau gigitan anjing saat berburu itu adalah sembelihan. Jadi pada saat kita nembak rusa di hutan, mati, nah itu soiduhu zakatuhu, tembakan itu sekaligus sembelihannya. Maka diwajibkan bagi pemburu supaya baca bismillah sebelum nembak. Bismillah, tembak, mati rusa, headshot dengan kepala yang sama. Ustaz, tapi kan nggak disembelih. Kalau hewan buruan tidak butuh yang namanya sembelih, kecuali setelah hewan itu lumpuh kita datang masih hidup. Nah itu sunnah, bukan wajib. Jadi hewan itu sunnah diborong sekali lagi lehernya. Tapi kalau nggak diborong bagaimana? Sah dagingnya dikonsumsi. Kenapa? Statusnya itu hewan buruan. Nah, dari mana kita dapat ilmu hukum seperti itu? Barokah pertanyaan sahabat Nabi Adi bin Hatim suatu hari tanya kepada Nabi, Sa'alatu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya? An-hukmi saydil kilab, apa hukumnya daging dari buruannya seekor anjing? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arsalnaka baka'an mu'allima faqatala faqul, jika kamu berburu bersama seekor anjing yang sudah terlatih. Al-mu'allima itu anjing terlatih, bukan anjing liar. Anjing yang sudah hidup sama kita, sudah kita latih. Nah, itu yang disebut sama Allah di surat Al-Maidah ayat 3, wa ma'alatu minal jawarihi kalibina mu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Termasuk yang boleh kita makan daging buruan dari anjing yang sudah kita latih sebelumnya. Nah, maka Nabi juga berkata seperti ayat tadi, idza arsal
idza akala fala ta'kul. Tapi kalau anjing itu kemudian dia makan dari itu, anjing yang kita punyai terlatih misalnya melumpuhkan seekor rusa atau kijang di hutan, setelah itu dia ikut makan daging itu, maka apa kata Nabi? Fala ta'kul, jangan kamu makan. Kenapa jangan makan? Nah, itulah makna dari firman Allah, wa ma akala sabu. Setiap hewan yang dimakan oleh hewan buas, maka dagingnya itu menjadi bangkai. Kayak contoh kita tadi rimung bulu makan ayam, atau misal darah ayam, ayamnya jadi bangkai. Itu juga anjing. Tujuan kita pakai anjing ini untuk berburu, tapi sama si anjing ini dimakan daging rusanya, maka rusa itu tidak boleh lagi untuk kita makan. Beda kan? Melumpuhkan dengan makan itu beda. Kalau sekedar anjing itu nerkam rusanya, dia gigit sampai lumpuh rusanya, nah, kemudian kita makan dagingnya boleh. Tapi kalau rusa itu ikut diterkam, dimakan dagingnya sama anjing yang kita pelihara, maka rusa itu tidak boleh lagi kita makan. Nah, itu makna dari sabda Nabi, wa idza akala fala ta'kul. Kalau anjing itu ikut makan daging buruan kalian, maka kamu jangan makan lagi daging hewan buruan itu. Fa inna amsaka ala nafsi, karena dia tidak berniat untuk melumpuhkan hewan itu untuk dirimu, tapi hewan itu dilumpuhkan untuk dirinya sendiri. Nah, salah sendiri tuannya. Biasanya anjing seperti itu kan, kalau tidak diberi makan sama tuannya. Tapi kalau anjing itu cukup diberi pakan, diberi makan sama tuannya, dia nggak akan bersikap liar seperti itu. Dia pasti patuh manut sama perintah tuannya. Dia tahu ini jatah makanan yang tuannya, dan dia nggak boleh makan makanan ini. Kan anjing tahu, hewan itu tahu. Yang paling, kalau Bapak Ibu pernah lihat onta disembelih, itu ada perasaan sedih kan? Kalau hewan lain kan biasanya berontak ya, ingin mempertahankan hidupnya. Tapi kalau onta beda. Onta itu dia kasih lehernya. Waktu tahu dia mau disembelih, ya dia duduk terus kasih lehernya untuk disembelih. Nah, itu hebatnya onta. Nah, jadi rata-rata disembelih onta itu dosa ikat, padahal besarnya 2 kali sapi onta itu. Tapi kalau disembelih dia nggak pernah diikat, dia menyerahkan lehernya kepada tukang jazak. Nah, disembelih, nah, matinya. Karena dia tahu ini sudah jatah dagingnya itu dimakan sama manusia. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu kemudian Adi bin Hatim bertanya lagi kepada Rasulullah, ursila kalbi fa'ajibu ma'ahu kalban al-khalal. Terkadang wahai Rasulullah, aku lepas anjingku untuk berburu, fa'ajibu ma'ahu kalban al-khalal, dan aku dapati saat hewan buruan itu lumpuh, bersama dengan anjingku itu ada anjing yang lain. Anjing saya memang tidak makan daging ini, tapi anjing yang lain ini ikut makan hewan buruan tadi. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kalau tadi kan kata Rasulullah, jika anjingmu ikut makan hewan buruan kamu, maka dagingnya jangan kau makan lagi. Fa inna ma amsakahu ala nafsi, karena sesungguhnya anjing itu dan yang buru, tapi dia untuk cari makan untuk dirinya sendiri. Nah, ditanya balik sama Adi bin Hatim kepada Rasul, ursila kalbi fa'ajibu ma'ahu kalban al-khalal. Kadang-kadang wahai Rasulullah, saya lepas anjing saya untuk berburu, dia memang tidak makan hewan buruan, tapi ada anjing yang lain tiba-tiba ada di situ ikut makan hewan buruan saya. Bagaimana hukumnya kita memakan hewan buruan tadi? Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, fala ta'kul, jangan juga makan daging anjing itu,
Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, lepas anjingnya berburu. Nah, maka sampai hari ini Bapak Ibu di Arab Saudi, di Sudan, di Mesir, di Dubai itu ada kontestasi perlombaan anjing. Anjing itu diperlombakan siapa cepat lari dia dapat piala, dan itu harganya mahal sekali. Nah, jadi kok anjing itu lari, jadi ada satu mobil kasih daging Pak. Jadi anjingnya itu dimasukkan ke kerengkeng, dan kemudian mobil itu di semacam ada pancing, ada daging, kemudian dalam hitungan detik didor-dor kandang kerengkeng anjing itu dilepas, kemudian mobil Fortuner itu lari cepat, di belakangnya itu ada daging, dan kemudian anjing itu pada lari mengejar daging itu dalam jarak sekitar 1-2 kilo. Anjing pemenang, nah itu harganya tinggi sekali, dan biasanya dipakai oleh orang Arab untuk berburu itu untuk melihat bakat anjing itu kencang atau tidak kencang, kuat atau tidak kuat pada saat dia berburu. Kadang-kadang saya kita lihat sampai 2-3 kilo berburu. Setelah lari itu anjing lidahnya menjulur, persis seperti bapak-bapak yang ingin olahraga tapi fisiknya nggak kuat. Itu persis seperti anjing yang sudah lari 3 kilo itu, sedih kita lihat. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat kita melepas hewan buruan, itu kita mengucapkan basmalah. Nah, kita akan mengucapkan basmalah terhadap hewan atau anjing yang kita latih. Kalau hewan yang diburu itu dimakan oleh anjing yang lain, maka kata Rasulullah jangan kau makan dagingnya. Falatakul fa'inna samaita ala qalbika, yang kau ucapkan basmalah pada diri kita anjing buruan kamu. Walau tusanna ala qalbin akhar, sedangkan kamu tidak mengucapkan basmalah kepada anjing yang lain yang ikut berburu bersama dengan anjing kamu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita berbuka bacaan